sahabat-sahabat, saudara saya, sekarang muncullah yang ditunggu-tunggu. Inilah sesosok kameramennya Ki Jagabaya. Ya, bisa bertanya langsung sama beliau ini. Inilah seorang masih bujang dia ini. Ya, saya pun selama ini beliau ini ikut Ki Jagabaya. Hartanya banyak. Harta memang banyak di sini. Tapi harta itu ada ciptaan Allah. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa? Sayur mayur saya banyak. Cabai saya banyak. Ikan saya cukup. Makan di sini. Kami nggak pernah pakai gas. Karena gas itu kami takut meledak. Kami pakai kayu bakar untuk masak. Ini sebenarnya malu Ki. Ya nggak apa-apa. Nah, sahabat-sahabat. Biasanya di belakang kamera ini. Iya, iya, benar-benar. Sahabat-sahabat ya, saudara-saudara saya, di mana kalian berada. Seandainya ingin bertanya siapa namanya, umurnya berapa, statusnya apa. Kalau saya jangan tanya, kalau saya sudah memang begini kan. Nah, kalau dia bisa kalian bertanya. Mudah-mudahan nanti forumnya Ki Jagabaya ini, biar kita merangkul satu rumpun, walaupun lain jauh di mata, lain negara. Kita harus berikat satu. Mengikatkan tali tangan yang lebih besar. Kesatuan itulah yang dibesarkan. Alhamdulillah, yang kalian pindah-pindah sekarang muncul di depan kamera. Silakan para sahabat-sahabat netizen yang selalu memantau live streaming Ki Jagabaya lewat satu rami kebatinan ini. Yang selama ini yang kalian harap-harap sekalian sudah muncul di kameramen saya ini. Ini biasanya di belakang kamera Ki ya. Iya, ya benar-benar. Jadi agak canggung ini Ki ya di depan kamera. Nggak apa-apa. Jadi langsung membacakan komen-komen di depan kamera sendiri. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti ada jodohnya. Nah, ini yang dicarikan. Buah semangka, buah mangga. Jangan ditolak dulu lah. Iya, kalau jadi ya dilapaskan saja. Nah, boleh. Baca-baca saja. Tapi jangan kelewatan. Nanti orang ngirim kok kelewatan. Gara-gara adalah seorang wanita itu. Nah, ini. Kau jangan pandang ke sana. Pandang bacanya dulu. Bacalah dulu situ. Aku mau ngerokok dulu. Rokok udah mati. Nah, berhubung juga saya nggak ngerokok ini Ki. Saya tidak merokok Ki ya. Nah. Kameramen saya ini nggak ngerokok, nggak ngopi. Aku ini awet. Kena rokok aku ini awet. Cuman aku aja. Kalau aku untuk nyeleng nggak ada lagi. Kena rokok aja mahal. Sahabat-sahabat. Kalau beliau ini ya bisa lah. Dia ini ngopi nggak, ngeteh pun nggak, rokok pun nggak. Memang sehat. Tapi berat ini nambah terus Ki ya. Iya. Namanya orang nggak pernah menyentuh nikotin, beda badannya. Kalau aku memang dari dulu perokok, nggak bisa ninggalin rokok aku. Jadi cerita tentang kakek caping itu Ki ya. Tadi kita itu mengunjungi kediaman Ratu Dolar Ki ya. Iya. Cuma tadi ada nada-nada yang tinggi, ya ada pertengkaran dikit lah Ki ya. Iya, karena sampai Wak Kari sendiri tadi itu sempat dimasuki racun Ki. Iya. Tapi kan aku sudah bilang sama Wak Kari, sebelum hujan sedia payung. Tapi Wak Kari kadang-kadang, nah ini tadi, karena $700 itu nggak ada lain pada saudara-saudara. Tujuannya yang dipentak aja masalah tanah Pak Haji. Gimana permasalahannya? Sedangkan Pak Haji itu sekarang lagi sekarat di rumah sakit. Hartanya mau dikuasai, benar-benar perempuan itu. Gak ada imannya. Masya Allah. Kalau seandainya saya dikasih 20 miliar untuk nikahnya, saya tolak para sahabat-sahabat. Walaupun saya ini katakan duren. Masya Allah. Cuma tadi saya sebagai kamera saja sempat emosi sebenarnya Ki dengan Jarod dan Kelewang. Setelah Wak Kari itu diberi racun. Iya, maksudnya begini. Dia tuh memberikan sesuatu dalam kopi Wak Kari supaya Wak Kari itu bisa lupa ingatan. Tapi alhamdulillah semuanya sudah aku tracer habis. Itulah satu pendamping. Wak Kari kemungkinan kalau tanpa pendamping mengerikan. Karena Wak Kari itu sifatnya ceroboh, kameramen. Kalau dia tidak ceroboh, nggak akan terjadi.
Dan Wak Kari ini tidak bisa menahan emosi. Ini saya sudah memberitahu sama Wak Kari. Permasalahan apapun tentang kita, menghadapi suatu apapun, ancaman sebesar apapun, kita harus sabar, menahan emosi, harus tenang. Tapi alhamdulillah Wak Kari itu semenjak mendekat sama Ki Jagabaya, dia selalu mengingatkan, selalu hati-hati Wak Kari, lawan kita. Yang saya rasakan ya saya bahagia Ki. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya diterima di keluarga ini, saya diterima di Padepokan ini, saya sangat bahagia Ki ya. Amin, amin, amin. Saya diperlakukan seperti anak sendiri. Subhanallah, subhanallah. Tidak dibeda-bedakan. Cuma yang paling sering ikut Ki Jagabaya itu saya sendiri teman-teman, atau saudara-saudara sering ikut ke hutan, atau kita sering ya karena saya kameramennya Ki ya. Iya, iya, iya. Beliau ini kameramen saya ini, sahabat-sahabat, saudara saya, di mana kalian berada. Kalau saya bilang, saya ini kerisnya, ini sarungnya. Jadi kemana pergi ya bersama-sama. Makan kami ya bersama-sama. Nggak makan ya bersama-sama. Inilah namanya, dia kemana pantat saya ya ada di belakang saya. Alhamdulillah, beliau ini, walaupun terihnya panas, walaupun terjadi apa, walaupun nyawa taruhannya tengah hutan yang waktu terjadi di Bukit Tengkorak, dia setapak nggak mundur. Dia mentaruhkan nyawanya waktu melawan si Klewang sama si Klowor itu. Yang terjadi waktu Bangre hilang, hanyut. Sampai saya berapa kali minta petunjuk. Apa tuh? Baginda siapa? Bunda Ratu. Sampai saya ketemu namanya di hutan Tengkorak, ada sebuah sumur warnanya merah. Itulah sumur darah. Pantasan si Klewang si Klowor kalau terluka lari ke sana. Inilah yang ditakutkan. Apabila sudah meminum air sumur darah itu, dia akan kekal abadi. Walaupun kita memberikan satu wejangan untuk jalan kebaikan, mereka akan menolak. Saking luar dari batasnya. Mereka ini sangat ditakutkan. Sudah menyimpang sangat jauh. Masya Allah. Mudah-mudahan semua itu akan dikabulkan Allah. Akan diampuni. Suatu saat, mudah-mudahan mereka itu akan bertobat. Banyak-banyak kita berdoa. Supaya preman-preman ini tobat nasuha. Inilah perjalanan hidup Ki Jagabaya. Kalau kita membuka cerita namanya Bukit inilah yang saya senang. Menerima apa adanya bersama Ki Jagabaya. Karena gini Ki, dalam hati saya saya ini sudah berani mati demi Ki Jagabaya sendiri. Ibaratnya Ki Jagabaya ini sudah saya anggap seperti orang tua kandung saya Ki. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena saya ini dari kecil tidak pernah merasakan yang namanya kasih sayang seorang orang tua Ki. Masya Allah. Saya umur 5 tahun, seingat saya itu ada di sekitaran hutan di lereng situ Ki. Cuma yang menemukan saya pas umur 5 tahun itu ya Ki Jagabaya sendiri. Iya, benar. Dari umur 5 tahun saya sudah dirawat oleh Ki Jagabaya sampai saya dengan umur 28 tahun ini Ki. Sebenarnya para sahabat-sahabat, namanya perjalanan hidup. Kalau orang hidup pasti ada cerita hidup. Tak mungkin dia itu tak ada cerita hidup. Mau dia yang kaya, mau dia yang kiai, mau dia mantan preman, ya, mau dia guru, pasti ada cerita hidup. Kenapa ada cerita hidup? Karena semua cobaan itu akan diturunkan. Makanya kita dengan adanya cobaan hidup itulah satu pelajaran ilmu yang kita amati, kepatalan. Supaya kita bisa nanti ke depannya mengarahkan anak-anak kita. Bisa mendidik anak-anak kita. Itu barang bukti yang sudah nyata. Seperti sekarang, preman-preman ini. Yang selalu meresahkan masyarakat. Datangnya preman gembar, munculnya lagi kakek caping itu. Wajahnya nggak ada, ketutup mukanya. Rambutnya apa sabun apa enggak itu. Cuma
yang sudah enak ini Ki, kita ini sudah mendapatkan arahan dan petunjuk dari Bunda Ratu Ki ya. Ya, itu yang kita sangat bersyukur sekali. Kita juga sempat memvideokannya. Cuma sepertinya itu lebih ke pribadi Ki ya. Iya, ya, benar. Lebih ke rentan atau tidak boleh dipublikasikan Ki ya. Iya. Karena itu janjinya Bunda Ratu. Karena itu pertemuan apa kita sangat dengan, gaib. Banyak hal-hal yang di luar nalar Ki ya. Iya. Jadi kita sendiri tidak mempublikasikan video tersebut. Jadi buat kita nanti, kita ini bakal bertemu dengan Bang Rey Ki ya. Ya, akan kita sampaikan satu amanah dari Bunda Ratu ini. Alhamdulillah, karena yang dipanggil itu bukan sembarang orang. Penyampaiannya sangat rahasia sekali mengenai keadaan yang sekarang ini kami ini sangat terjepit. Di dalam Padepokan Ki Jagabaya ada masalah bertimpa-timpa lagi. Datang lagi setannya Ratu Dolar yang begana begini. Disangkanya di sini ada harta karun, nggak ada. Cuma ada tabungan aja di sini. Disangkanya ada emas. Inilah tujuan mereka yang tidak benar itu. Misalnya penyampaian dari Kelewang dan nama Kelawar. Omongan yang tidak ada disampaikan ke sana ada. Karena apa? Karena begininya kata Kelawar sama Kelewang. Kena duit. Inilah lidah-lidah yang berbisa itu. Cuma Ki, tadi pas kita sampai ke rumahnya Ratu Dolar, memang saya akui dia itu rumahnya super mewah Ki. Luar biasa. Itu bukan rumah sebenarnya. Itu bukan seperti kerajaan Ki ya. Ya, kafe, usaha dia. Di dalamnya itu gelasnya saja, Masya Allah, itu ada yang terbuat dari emas. Saya melihat sendiri Ki. Tidak bisa kita bicarakan kalau masalah di dalam rumahnya. Iya. Aku lihat aja, sangkar burungnya mewah sekali, Masya Allah. Ini jalannya Ratu Dolar Ki. Kalau orang iman-imannya yang kurang kuat, waduh, yakin tidak akan lama akan masuk perangkap. Apabila sudah masuk perangkapnya Ratu Dolar, tak akan bisa keluar dari kalian. Bahkan yang kita lihat pembantunya saja tadi yang di dalam itu ada 4 pembantu dia tadi. Iya. Bahkan rumahnya saja sampai 3 Ki. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam tanah, seperti di bawah itu dia turun ke bawah, seperti ada lorongan kayak di bawah itu, di dalam ruang tamu. Ya, tapi itu tadi Ki ya, walaupun bergelimang harta, walaupun banyak harta, kalau hatinya busuk, kalau uangnya yang tidak halal, ya sama aja bohong Ki ya. Tidak bisa dinikmati di dunia Ki ya, tidak bisa dinikmati di akhirat. Itulah kalau manusia ini sudah hawa nafsunya, tidur saja dia nggak tenang, duduk aja dia tidak nyaman, memandang pun dia tidak akan, pandangannya tidak sejauh mungkin. Dunia ini merasa punya dia semua, jadi yang lain tidak ada. Inilah tujuannya Ratu Dolar. Manusia yang sangat luar biasa, hawa nafsunya sampai yang kecil pun ditinggal. Pun dia menjahati kita juga tidak boleh menjahati dia Ki ya. Iya. Kita harus mendoakan dia yang lebih baik agar dia cepat bertobat, cepat mendapat syafaat dari Allah ya. Amin robbal amin. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa semoga dijabah Ratu Dolar ini, semoga diberikan satu hidayah, terbukalah otaknya, pikirannya, matanya, terbukalah hatinya, supaya dia akan diampuni dosa-dosanya, supaya dia cepat bertobat sebelum dia dipanggil. Karena gini saudara-saudara, karena saya bisa berbicara seperti ini ya karena didikan dari Ki Jagabaya sendiri. Amin. Yang selalu mengajarkan saya, walaupun tidak dapat uang 100.000, 1.000 pun jadilah, yang penting itu uang halal. Subhanallah. Jadi walaupun Ki Jagabaya sendiri pernah mengatakan kepada saya, percuma kita itu bergelimang harta kalau hartanya itu uang haram, hanya bisa dinikmati di dunia, tidak bisa dinikmati di akhirat. Jadi buat saudara-saudara, kalau kita memang mempunyai harta yang lebih ya, benar, perbanyaklah sodako, perbanyaklah memberi orang yang kurang mampu. Ya, itu satu-satu. Karena nanti begini, kita banyak harta, ketika kita mati, tidak kita amalkan, kita tidak bisa
sedekah. Setelah mati baru kita sedekah, nyuruh orang titip amanah. Nggak mungkin. Anak tidak mungkin. Kalau aku sudah meninggal, mungkin. Anak itu nanti akan menjerat kita. Kalau anak itu sayang sama kita, harta kita banyak, apa 41 hari, 40 malam, apakah anak menemani kita di liang kubur? Tidak ada. Yang menemani kita adalah iman kita.